Assalamualaikum Pak Agus, selamat sore. Selamat sore Bu Rini. Kiranya ada yang saya bantu? Bisa saya bantu Ya, Bu? ya Pak Agus, saya mau minta waktunya sebentar. Saya ingin menceritakan unek-unek saya kepada Pak Agus. Bisa? Bisa Bu. Kiranya permasalahan apa yang ingin disampaikan dan bisa bercerita ya Bu? Ya, jadi saya ingin menceritakan kegiatan mengajar saya di dalam kelas Bapak, khususnya itu pada mata pelajaran matematika. Nah, dari pelajaran yang saya lakukan, itu ternyata anak-anak belum berhasil menunjukkan hasil yang maksimal. Dilihat dari hasil belajar anak-anak itu. Sedangkan saya sudah mengajar dengan intens Bapak. Jadi, saya itu sudah, menurut saya sudah menjelaskan materi itu dengan sejelas-jelasnya, begitu Bapak. Dari penjelasan tadi, permasalahan yang Ibu sampaikan, menurut Bu Rini, definisi ukuran keberhasilan dari pelajaran matematika yang ingin Ibu capai itu apa? Bagaimanalah gitu? Ya, kalau keberhasilan yang saya harapkan, yang saya ingin capai itu anak-anak itu dapat mengikuti pelajaran dengan nyaman, kemudian merasa senang, dapat memahami materi yang saya sampaikan, dan tentunya hasil evaluasinya juga memuaskan. Begitu, Bapak. Nah, jika harapan tadi sudah tercapai, kira-kira pelajaran yang ingin Ibu sampaikan itu seperti apa? Kalau dari pelajaran yang ingin saya sampaikan itu ya itu Bapak Harapan pelajaran yang ingin oh yang jenengan sampaikan itu apa? Seperti apa oh ya. misalnya? Kalau harapan saya ya seperti tadi Bapak, saya ingin hasil belajar anak itu memuaskan. Tapi kan saat ini hasil belajarnya masih sangat rendah Bapak. Jadi kalau di rank 1 sampai 10 itu anak-anak itu masih di rank 5 sehingga eh, dari hasil itu saya menyimpulkan kalau pelajaran yang saya sampaikan itu belum maksimal. Begitu Bapak. Kira-kira kekuatan atau model pembelajaran apa yang bisa mencapai target dari rank yang atau skala yang ingin Ibu capai? Itu modelnya atau pembelajarannya bentuknya bagaimana, Bu? Ya, jadi untuk mencapai rank kalau saya rata-rata rank 9 lah ya, Pak, Wah, ya. luar biasa. Itu Jadi ya, ya. Untuk itu menurut saya kekuatan saya saat ini adalah saya itu memberi pelajaran itu dengan metode ceramah, dengan cara menjelaskan materi saya itu sejelas-jelasnya kepada anak-anak. Namun saya memang menyadari pembelajaran yang saya berikan itu belum variatif, Bapak. Jadi metode pembelajaran yang saya lakukan hanya mengakomodir gaya belajar anak yang audio saja. Jadi untuk anak-anak yang memiliki gaya belajar visual dan kinestetik itu metode pembelajaran saya belum bisa mewadahi ke sana. Begitu, Bapak. kira-kira dari penjelasan tadi ada nggak peluang untuk mencapai rank 9 tadi? Ya, jadi menurut saya, jika saya bisa mengakomodir semua gaya belajar yang dari audio, visual, dan kinestetik itu, semoga saya bisa meningkatkan kualitas mengajar saya sehingga hasilnya nanti, hasil evaluasi anak-anak pun dapat meningkat. Begitu, Bapak. Bagaimana jika Bu Rini dari rencana yang sudah Ibu Rini plan-plan tadi jika terjadi hambatan, menghadapi hambatan bagaimana? Ya, kalau hambatan yang menghalangi peluang saya tadi untuk meningkatkan pembelajaran itu biasanya untuk menyiapkan pembelajaran yang dapat mengakomodir semua kebutuhan pembelajaran itu, kebutuhan belajar anak itu kan biasanya diperlukan waktu yang lebih atau mungkin itu lebih untuk biasa detail, bisa menyeluruh itu kan waktunya lebih lama Bapak. Jadi saya menyadari kalau waktu yang saya eee eee, berikan sebelumnya itu kurang dalam merencanakan kegiatan tersebut gitu. Dari tadi sudah luar biasa ya Bu. Kira-kira rencana Ibu untuk mencapai rank keberhasilan tadi dari yang sudah disampaikan tadi, rencana detailnya yang sudah Ibu kerjakan itu seperti apa?
Ya, Pak. Jadi untuk rencana saya adalah saya akan merencanakan mempersiapkan pembelajaran yang bisa mengakomodir semua gaya belajar anak. Jadi dari situ nanti hasilnya harapan saya adalah nilai anak itu bisa maksimal, begitu. Oh, dari banyak. Terus prioritasnya apa? Prioritas model pembelajaran yang diutamakan itu seperti apa? Iya, Apakah jadi ya ya, monggo. kalau prioritas saya saat ini karena permasalahan saya adalah karena pembelajaran saya yang relatif monoton menggunakan metode ceramah tadi, jadi saya harus mempersiapkan pembelajaran saya sebaik mungkin. Jadi meluangkan waktu untuk mempersiapkan pembelajaran agar pembelajaran saya itu lebih maksimal dan dapat mengakomodir semua gaya belajar anak sehingga dapat meningkatkan hasil belajar anak. Begitu, Wah. Bapak. Nah, sekarang begini, dalam mempersiapkan rencana-rencana tersebut butuh waktu ya, butuh waktu Iya. mulai. Nah, kapan rencana tersebut bisa terlaksana? Apakah sudah Ya. terlaksana atau baru rencana saja? Ya, jadi tentunya rencana pembelajaran itu harus saya siapkan itu sebelum melakukan pembelajaran kan sudah harus saya siapkan, ya Pak ya. Dan itu sangat mungkin dilakukan ketika saya masih di rumah. Ketika saya di rumah, jadi ketika malam hari saya akan membuat rencana pembelajaran yang lebih matang, lebih terperinci, sehingga ketika melaksanakan pembelajaran hasilnya bisa lebih maksimal. Begitu Bapak. Luar biasa. Jadi pembelajaran disiapkan betul-betul dari rumah sampai masuk ke ruang kelas itu sudah ada gambaran ya, Bu. Wah, luar biasa. Iya. Nah, dari rencana tadi, jika terjadi hambatan belum begitu maksimal, ada enggak kiranya plan kedua, rencana kedua untuk mengantisipasi kalau ini gagal, aku sudah punya plan selanjutnya seperti itu, Bu. Iya, jadi kemungkinan besar dari perencanaan tadi itu kan pasti juga ada hambatannya, sehingga saya juga mengantisipasi dengan plan B. Misalnya untuk merencanakan pembelajaran yang baik di malam hari itu, namun kadang kan kalau malam hari ada kendala mungkin hujan, mungkin mati lampu atau yang lain-lain itu saya dapat membuat rencana di waktu yang lainnya Bapak, misal di pagi hari atau waktu yang saya luang begitu, sehingga goals-nya nanti saya dapat melakukan pembelajaran itu dengan maksimal dan hasilnya tadi anak-anak juga maksimal dalam hasil belajarnya. Wah, Gitu luar Bapak. biasa. Jadi sebisanya dan semampunya untuk mempersiapkan pembelajaran di pagi hari itu dipersiapkan terlebih dahulu ya, Bu. Wah, luar Iya. biasa. Terus komitmen seperti apa yang bisa menunjang rencana aksi Bu Rini tadi untuk meningkatkan nilai pembelajaran matematika tadi, Bu? Iya Bapak, jadi untuk komitmen saya agar pembelajaran saya bisa maksimal dan hasilnya sesuai dengan harapan saya tadi di ring 9 ya Bapak ya. Jadi saya itu harus benar-benar melaksanakan rencana saya tadi dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya juga harus merencanakan pembelajaran itu di malam hari terlebih dahulu, harus dilaksanakan dengan benar-benar. Jadi eh, apa yang saya rencanakan benar-benar saya bisa mengaktualisasikan dalam pembelajaran saya. Begitu, Bapak. Wah, luar biasa. Jadi persiapannya dimatangkan betul-betul ya, Bu. Terus apakah ada yang bisa membantu Bu Rini untuk rencana yang akan Ibu Rini lakukan di pagi hari itu ketika pembelajaran berlangsung, Bu? Iya, saya biasa meminta bantuan rekan sejawat Bapak. Jadi di sekolah saya ada beberapa guru yang bisa saya minta tolong atau minta bantuan. Jadi kita berkolaborasi untuk selalu mengingatkan, untuk selalu memotivasi saya agar pembelajaran yang saya berikan itu lebih baik lagi dan tujuan saya tadi bisa terpenuhi. Begitu, Bapak. Wah, luar biasa. Terus dari pembelajaran atau rencana yang sudah Ibu tadi sampaikan, ada enggak tindak lanjut dari kegiatan ini setelah kegiatan ini, Bu? Ya, jadi ketika saya sudah melaksanakan pembelajaran lebih matang dan hasilnya juga menunjukkan lebih baik dari sebelumnya, tindak lanjut saya adalah saya kembali
melanjutkan perencanaan saya ini ke lebih matang ke materi-materi selanjutnya, Bapak. Jadi tidak berhenti pada materi matematika saja, namun juga pada materi mata pelajaran yang lain. Bisa bahasa Indonesia, IPA, dan yang lain-lain, Bapak. Jadi hasilnya pun juga lebih bagus begitu. Wah, luar biasa. Jadi tidak hanya digunakan untuk satu mapel, tapi untuk keseluruhan ya Bu, hasilnya diterapkan Iya. untuk keseluruhan. Ya, semoga nanti anak-anak didik Ibu bisa target pembelajarannya bisa tercapai. Terus, apakah dari obrolan yang sudah kita laksanakan ini menemukan solusi dari permasalahan Bu Rini? Ya, alhamdulillah sekali Bapak. Ternyata dengan saya bercerita dengan Bapak itu, kemudian Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan dapat membuka pengetahuan dari saya. Oh, ternyata dari pembelajaran saya ada yang kurang. Dalam perencanaan yang saya lakukan itu masih ada yang kurang yang harus dibenahi. Jadi, dari obrolan kita ini saya dapat menemukan solusi, dapat menemukan ide, dapat menemukan inspirasi Bapak untuk pelajaran saya nanti selanjutnya dan saya dapat menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bapak Agus. Alhamdulillah, sama-sama Bu. Semoga ke depannya kolaborasi kita semakin terjalin sehingga bermanfaat bagi peserta didik Bu Rini, bermanfaat bagi saya, dan tentunya di sekolahan juga prestasinya semakin meningkat. Amin. Terus, apakah yang Bu Rini rasakan setelah melakukan coaching, Bu? Ya, Bedanya apa saya setelah? Bedanya saya sekarang merasa sangat lega dan sangat senang Bapak dengan saya bercerita kepada Bapak, membuka pikiran-pikiran saya sehingga saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bapak, dari pertanyaan-pertanyaannya saya bisa menemukan ide apa yang bisa saya lakukan besok ketika pelajaran. Alhamdulillah. Ada yang perlu ditanyakan lagi, Bu, kiranya? Sudah cukup dulu Bapak. Alhamdulillah ya, mungkin bisa dengan ini bisa membantu Bu Rini menemukan solusi-solusi yang dibutuhkan untuk peserta didiknya ya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.